Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ciamlam Plus. Nah, perkenalkan, nama saya Tan Kesuma, saya dari kelas 11 MS1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu, kita ketahui dulu yuk apa itu laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi dari suatu reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Nah, apa aja sih yang menjadi faktor daripada penyebab laju reaksi tersebut? Yang menjadi faktornya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu luas permukaan, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat ada katalitas. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk kepada percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan yang pertama kita akan mencoba pada luas permukaan. Yang pertama kita membutuhkan alat bahan yaitu ada air, cangkang telur halus, cangkang telur yang lebih besar, 2 buah gelas, cuka, sendok, dan stopwatch. Yang langkah pertama kita masukkan cukanya. Misalnya 2 sendok. Lalu kita cair. Masukkan cangkang yang halus ke dalam gelas. Kita tunggu selama 5 menit. Nah, dapat kita lihat bahwa cangkang telur halus lebih cepat menaik ke permukaan dibandingkan cangkang yang kasar. Nah, dapat kita kesimpulan ya bahwa laju reaksi tertentu dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tunjukkan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan praktikum yang kedua. Nah, pada percobaan yang kedua ini kita masuk yaitu konsentrasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada 2 buah aqua, ada cuka, ada baking soda, ada 2 buah balon, dan sendok. Yang pertama kita masukkan cuka tersebut ke dalam aqua. Selanjutnya kita masukkan baking soda ke dalam balonnya. Dimana untuk balon yang merah kita isi dengan sekitar setengah sendok makan, dan balon yang ungu kita isi sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita tutup balon tersebut di atas botol aqua. Lalu setelah itu kita tuang baking soda tersebut secara bersamaan. Nah, dapat kita lihat dari percobaan ini bahwa balon berwarna ungu yang kita kasih dengan 1 sendok makan baking soda dengan balon yang berwarna merah kita kasih dengan setengah sendok makan baking soda, dapat terlihat bahwa balon ungu lebih besar daripada balon merah. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan juga bahwa di mana perbedaan antara cuka dan juga baking soda yang kita berikan ke dalam 2 buah balon tersebut dapat mempengaruhi suatu konsentrasi pada larutan tersebut dan bahkan mempengaruhi laju reaksi tersebut. Kita lanjut kepada percobaan yang ketiga. Nah, pada percobaan ketiga tersebut kita membutuhkan alat dan bahan yaitu air panas, air dingin, cuka, cangkang telur halus, dan 2 buah gelas, dan 1 sendok. Yang pertama-tama kita memasukkan dulu cukanya ke dalam gelas. Lalu kita masukkan pada setengah. Dan lagi ada 2. Dan kita masukkan 2. Kita tunggu hingga 5 menit. Nah, dapat kita lihat setelah 5 menit
bahwa pada air panas banyaknya terjadi penaikan pada cangkang telur, sementara pada air dingin belum melakukan reaksi apapun. Nah, dapat kita simpulkan bahwa praktikum kali ini di mana bahwa suhu juga mempengaruhi daripada kecepatan laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka partikel yang bergerak akan semakin aktif dan juga pergerakan daripada cangkang telur tersebut akan semakin lebih cepat dibanding dengan suhu yang masih di bawah standar. Selanjutnya kita masuk kepada praktikum yang keempat, yaitu katalitas. Nah, pada percobaan yang terakhir yaitu percobaan katalis, di mana kita membutuhkan bahan yaitu 3 buah gelas, ada 3 buah peniti, sendok, baikling, dan juga cuka. Pada gelas yang pertama kita masukkan baikling sebanyak 50 ml. Pada percobaan kedua, kita masukkan cuka sebanyak 50 ml juga. Dan pada percobaan ketiga, kita gabungkan antara baikling dan cuka sebanyak 50 ml. Kita masukkan 3 ml tersebut ke dalam baikling, cuka dengan baikling dan cuka. Kita hitung selama 5 menit. Nah, pada percobaan kita yang kita telah tunggu 5 menit tadi, di mana kita lihat pada gelas pertama yang berisi baikling tidak mengalami perubahan sama sekali. Sementara pada gelas kedua, yaitu berisi cuka, juga tidak mengalami perubahan. Dan pada gelas ketiga, yaitu berisi baikling dan cuka, mengalami perubahan, di mana peniti tersebut jadi warna coklat atau dia mengalami seperti pengaratan. Dapat kita ketahui bahwa baikling tersebut mengandung yaitu hiklorid, sementara cuka mengandung asam setan. Dan yang paling cepat mengalami perubahan laju reaksi ialah pergabungan antara baikling dan juga cuka, di mana cuka tersebut bersifat yaitu korosif, sementara baikling bersifat yaitu katalisator. Nah, katalis ini merupakan cara cepat untuk memperoleh laju reaksi. Nah, dari percobaan tadi kita dapat simpulkan yang pertama, pada luas permukaan, di mana semakin luas permukaan pada suatu reaksi, maka laju reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Yang kedua, pada konsentrasi, semakin besar konsentrasi maka akan semakin cepat pula laju reaksi. Dan yang ketiga, yaitu ada suhu, di mana semakin tinggi suhu daripada suatu reaksi tersebut, maka laju reaksi tersebut akan semakin cepat. Dan yang terakhir, yang keempat itu ialah katalis, di mana penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, mungkin itu saja video dari Intan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cemla Plus.